Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu, jamaah asifah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali pagi hari kita ngaji kembali, Masya Allah ya. Orang beriman yang dipilih oleh Allah untuk mendapat karunia-Nya itu tanda-tandanya banyak sekali ya dan mudah dikenal. Ya, mereka sulit sekali untuk melaksanakan atau mengerjakan maksiat dan sangat cinta senang dengan ilmu ya. Kenapa? Dengan ilmu kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak ya. Itulah sebabnya kemarin disebutkan man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sallallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang perjalanannya langkah kakinya diarahkan menuju kepada mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maksudnya hidayah akan mudah diperoleh dan surga akan segera didapat kalau punya ilmu. Jangan dikira yang masuk surga yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak dzikirnya. Tidak. Ilmunya dulu. Karena semua amal kita yang tidak dilandasi dengan ilmu batil ya atau sia-sia. Jadi amal yang sedikit namun disertai dengan ilmu, kata Nabi kita, amal itulah yang membawa manfaat bagi dirinya. Meskipun amal itu banyak sekali, tapi disertai dengan kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan, maka sia-sia amal itu tidak dilihat dan tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada doa ya yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dalam riwayat hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Albani, maka doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha'
wa qauli la yusma. Ya. Ada 4 hal yang kita disuruh berlindung kepada Allah. Ya, pertama kali, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu yang tidak diamalkan dan tidak diajarkan kepada orang lain. Dia sendiri tidak mengamalkan dan tidak bisa diajarkan kepada orang lain, ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa merubah akhlak pemilik ilmu itu. Ya, dia juga berilmu tapi akhlaknya tetap, ya, bakhilnya tetap, sombongnya tetap, ya, ngomongannya juga gede-gede, menghina orang tetap saja. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak dapat memberi manfaat pada dirinya dan tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, bahayanya seperti ini. Oleh karena itulah kita disuruh berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, selamatkan saya gampangannya, ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya banyak, nggak ada manfaatnya. Ngerti, ya, keutamaan sedekah, ya, keutamaan kurban. Kalau kita menyembelih hewan kurban, setiap bulu yang kita sembelih hewan kurban itu Allah ganti satu kebaikan besok di akhirat. Dan hewan kurban yang kita kurban akan jadi saksi bagi pengkurbannya di hadapan Allah bahwa dia sudah beramal baik, ya, yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu mudahnya apa? Satu keluarga atau itu hanya dianjurkan satu saja sudah cukup, tidak usah masing-masing orang itu berkurban, enaknya begitu. Dan kalau tidak punya, boleh bersekutu 5 tetangga, 10 tetangga membeli seekor kambing, kemudian untuk kurban, tidak harus masing-masing orang itu satu. Itulah, ya, mereka punya ilmu dan diamalkan ilmunya itu sudah, ya, dan ditularkan kepada orang lain mau mengikuti monggo, tidak mengikuti jangan sakit hati, ya. Ini nanti termasuk masalah zuhud itu. Dipuji orang tidak terlalu gembira, dicela juga tidak menjadi putus asa. Pujian atau celaan dari manusia tidak akan berpengaruh pada dirinya. Karena apa? Ilmunya bermanfaat. Wa amilin, dan satu amal la yurfa, yang tidak bisa naik ke langit. Maksudnya tidak diterima oleh Allah. Salatnya, puasanya, sedekahnya, infaknya, la yurfa, tidak naik ke langit. Kenapa? Karena dia masih penuh dengan kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan. Apa itu? Riya. Karena amal riya itu amalan yang dikerjakan hanya bagi orang yang syirik saja. Kenapa kok riya disebut syirik? Karena mestinya kalau beramal itu hanya karena Allah, tiba-tiba orang itu beramal kok ingin dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, disanjung oleh orang karena amalnya. Maka tandanya apa orang itu riya? Tandanya kalau dipuji dia menjadi lebih tangkas, beramal, tetapi kalau dicela menjadi putus asa dan tidak mau beramal lagi. Perhatikan, kalau kita masih mempunyai sifat seperti itu, berarti amal kita belum karena Allah. Ya, sholat malam setiap saat, banyak amal di masjid, ya, setiap 5 waktu. Tapi tiba-tiba ada yang mencela. Kamu aja kok sholat jamaah di masjid, dulu itu kamu tukang tipu, ya, pernah jadi pencuri, pernah dipukuli orang karena kamu merampas barangnya orang. Ya, setelah ada orang yang mengatakan seperti itu, gak jadi ke masjid sudah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kembali kepada perbuatan yang lama. Itulah mereka belum ikhlas karena Allah. Kalau sudah ikhlas, biar orang mencaci, orang mencela, kamu ndak punya surga, ndak punya neraka. Ya, yang kamu buat mencela aku, bibir-bibirmu sendiri, mulut-mulutmu sendiri. Jadi tidak perlu kita pedulikan. Yang rugi ya kamu, yang untung yang dicela, yang dicaci. Allah kalah kirimkan pahalanya. Bukan transfer pahala ini. Dikirimkan, Allah yang mengirimkan. Karena apa? Karena mereka itu sudah menghina, mencela orang lain. Maka hati-hati, nanti jangan-jangan kita itu di akhirat amalnya banyak, tapi kok tidak ada. Karena apa? Karena satu, riya, suka mengupat, suka menggunjing, sombong dalam beramal, tidak punya kasih sayang kepada
orang yang sudah saya sampaikan dulu itu ada 7 hal yang menyebabkan amal tertolak ini ya. Jadi yang kedua ya, amalin ya, amalin dan amal layurfa yang tidak naik, tidak dinilai oleh Allah, tidak diberi pahala amalnya. Yang ketiga wa qalbin ya. Wa qalbin dan hati layak syak yang tidak khusyuk, yang tidak pernah takut kepada Allah. Maka dari itu kalau kita di akhir majelis Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita doa. Doanya Nabi apa? Allahumma qsim lana min khosyatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu bagian rasa takut ya. Ma yahulu bainana wa baina ma'sika. Yang rasa takut itu dapat menghalangi aku dari perbuatan maksiat kepadamu. Ini namanya ya, hati yang khusyuk, yang bermanfaat. Jadi hati yang khusyuk, yang tidak khusyuk, meskipun dia ngerti hukum-hukum Allah, baca Al-Quran, maksiat jalan saja, ya selingkuh, ya, bahkan mungkin melakukan lebih daripada itu, dia tidak merasa berdosa dan senang. Ya, hanya mereka dipuji orang, ya, pujian orang cukup baginya. Yang terakhir wa qauli la yusma, dan ucapan yang tidak didengar. Apa maksudnya ucapan yang tidak? Doa-doa kita mental. Ya, tidak sampai kepada Allah doa-doa kita itu mohon kepada Allah 4 hal. Ya, jangan sampai lupa, saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu min ilmin, dari ilmu la yang fa, yang tidak bermanfaat, la yang fa'u, yang tidak bermanfaat, wa amalin, dan amal ya, amal atau perbuatan la yurfa, yang tidak bisa naik ke langit. Jadi kita beramal tidak diterima oleh Allah, tidak diangkat naik sama malaikat dan tidak diterima oleh Allah. Wa qalbi la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah, meski ada rasa takut, maksiat terus-menerus dikerjakan. Yang terakhir wa qaulil la yusma, dan ucapan yang tidak didengar atau doa-doa yang tidak didengar. Itu doa yang pertama. Nah, sebelum pembuka ini saya sampaikan, ini dulu sudah, tapi nggak apa-apa, barangkali lupa bisa dicatat karena ini adalah datang dari Nabi. Nah, ada doa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu berdoa yang luar biasa sekali, dan ini ternyata dicontoh oleh ulama-ulama salaf dan dicontoh oleh para sahabat yang lain. Doanya adalah ya, doa Ibnu Mas'ud itu ya boleh kita mencontohnya, karena kita mencontoh doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabat bukan berarti kita berbuat bid'ah, bukan ya. Doa itu dari mana saja boleh, hadisnya tidak sahih pun kita boleh berdoa dengan hadis yang tidak sahih, asalkan doa itu tidak mengandung kesyirikan. Artinya permintaan kepada selain Allah. Kita misalnya minta kepada Rasulullah itu tidak boleh. Ya Rasulullah, berikan saya ini, tunjukkan saya ini ya Rasulullah, tidak boleh. Ya, atau sumpah itu pakai nama demi Allah, demi Rasulullah juga tidak boleh. Bagaimana doanya Nabi? Allahumma inni as'aluka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, imanan layar tadu, iman yang tidak akan menjadikan murtad kembali setelah beriman. Ya, jadi maksud iman yang bolak-balik tidak murtad setelah iman terus sampai mati, seperti disamakan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah ada Rabbu, innalladzina qalu rabbunallah, Allah ada Rabbu, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah sampai mati, mereka tetap Tuhannya Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya tatkala mereka dicabut ruhnya, tatkala mereka dibangkitkan dari kubur, tatkala di padang mahsyar, itu malaikat akan menantang. Allah takhafu wa la tahzanu, tidak usah kamu takut dan tidak usah bersedih hati. Ya, ini. Jadi Allahumma ini as'aluka imanan la yartadu, iman yang tidak akan berbolak-balik kafir kembali, murtad kembali. Iman murtad tidak seperti itu.
Yang kedua, permintaan Ibnu Mas'ud, wa na'imal la yang fatu, dan kenikmatan yang tidak pernah punah. Jadi diberi nikmat oleh Allah kesehatan, ya. Kemudian diberi nikmat oleh Allah ilmu. Nah, ilmu bisa punah karena terbentur saja, jatuh, kepalanya sudah kena gagar otak misalnya, atau makan makanan yang keliru sehingga ingatannya habis, ini ya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, warna iman dan nikmat-nikmat lah yang fatu yang tidak pernah punah. Jadi imannya nikmat-nikmat itu terus diberikan oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita itu diberi nikmat, kemudian suatu saat itu diambil sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ini maksiat ini, diambil. Orang coba, Bapak mungkin pernah merasakan, atau Ibu ini, sekarang rezekinya gampang, anaknya diatur mudah, suami istri sedang rukun, suatu saat tiba-tiba, kok berantem terus rumah tangga ini? Berarti nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Dulunya senang bangun malam, senang jamaah di masjid, tiba-tiba hilang begitu saja, gak pernah jamaah, gak pernah bangun, malah itu nikmat yang diambil oleh Allah, nikmat-nikmat yang besar. Kadang-kadang nikmat kesehatan itu diambil sama Allah Ta'ala. Jadi minta wa na'imal la yang fadhu. Yang ketiga, wa murafaqatal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatin qul. Dan aku mohon kepadamu supaya bisa menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah di surga yang kekal nanti. Minta kepada Allah jadi temannya Nabi. Coba ya, doanya Ibnu Mas'ud itu kan luar biasa sekali. Bolehkah kita berdoa seperti itu? Boleh ya. Kita baca doa ini setelah selesai sholat, boleh, mau tidur boleh, kemudian dalam keadaan bersendirian boleh. Tatkala kita tazabur merenungi Al-Quran boleh kita baca. Allahumma ini as'alukan imanan la yartadu. Dan kita bayangkan ya, bahwa iman yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala itu suatu karunia yang besar. Tidak semua orang yang dijadikan Yahudi, Nasrani, Kristen, ya, dan lain-lainnya itu, mereka itu tidak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan sudah jelas, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka bagiannya adalah neraka. Yang di neraka itu, la yamutu wa la yahya, ya, mereka tidak hidup dan tidak mati. Ya. Di dalam neraka itu dikatakan hidup kok sakit terus, menderita terus, tidak pernah terasa nikmat. Dikatakan mati kok masih terasa sakitnya, luar biasa. La yamutu, mereka tidak mati, wala yahya, tidak bisa hidup. Ya, bukan setengah mati, tapi ya begitulah penghuni surga, mati berkali-kali. Ya. Jadi kalau di surga tidak pernah mati berkali-kali, sudah selama mereka hidup terus, nikmat terus, senang terus, bahagia terus. Nah, ini yang kita kejar. Dan diantaranya sekarang kita taklim, kita belajar ini untuk meraih ke sana. Untuk meraih itu. Jangan lupa mohon kepada Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu sehingga tidak dimurkai oleh Allah, wal jannah, dan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min sakhatika, dari murkamu, wanar, dan dari nerakamu ya Allah. Itu kita minta kepada Allah. Allah tidak mungkin akan memberikan surga dan menjauhkan dari neraka kecuali kita mampu berdoa seperti itu. Dan tanda-tanda orang yang mau dimasukkan surga dan jauhkan dari neraka mampu berdoa terus-menerus, ya. Doa kepada Allah Ta'ala, ya. Dan doa-doa memang banyak. Doa itu tidak ada yang dianggap bid'ah asalkan tidak mengandung kesyirikan. Bahkan kita sendiri bisa membuat lafaz-lafaz doa ini. Karena doanya itu kepada Allah, tapi kalau doa kepada makhluk ya jelas itu doa yang tidak diperbolehkan. Baik ya, ini awalan yang kita baca. Atau saya ulangi lagi doanya, ya. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, imanan layar tadu, iman yang tidak bolak-balik. Jadi iman yang tidak jadi murtad gitu ya. Setelah iman murtad lagi, iman lagi murtad lagi ya. Wa na'imal la yang fadu, dan kenikmatan yang tidak pernah punah. Jadi sekarang diberi kesehatan itu tidak langsung diambil oleh Allah, jadi lumpuh, menjadi tidak bisa apa-apa,
bicaranya jadi tidak bisa gitu ya, diputuskan sarafnya, jangan ya. Wa na'imal yang fatu wa murafaqatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa murafaqata itu menjadi teman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la, di tinggi jannatin surga al-khuldi yang kekal, di surga tinggi yang kekal, atau di surga kekal yang derajatnya surga itu paling tinggi, karena Rasulullah itu derajatnya surganya paling tinggi. Jadi ada pagi ini kita sudah mendapat tambahan 2 ilmu. Kalau aku sudah ikut langkah-langkahnya sampai yang ya. Apa Ustaz? Wal murafaqata ya, wal murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa murafaqata dan menjadi teman ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi ya. Fi a'la jannatil, fi itu di pada, a'la itu tinggi, jannati surga, khuldi itu kekal ya. Jadi di surga tinggi yang kekal nih ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah karuniakan, Allah anugerahkan kita masuk surga yang kekal dan bisa menjadi temannya Nabi, tetangganya paling tidak, tetangganya Nabi, tetangganya para sahabat Nabi. Kalau kita baca doa Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, itu minta kepada Allah seperti ini, apalagi kita meskipun lebih dari itu, dan kita boleh membaca doa-doa ini ya. Karena iman yang kokoh merupakan benteng yang agung yang menjaga seseorang dari kekufuran. Ya, makanya mintanya imanan layar tatu, iman yang kokoh yang tidak bisa berbolak-balik menjadi kufur. Orang kalau sudah beriman, dengan imannya saja itu sudah mengajak atau mengarahkan mereka ke dalam surganya Allah. Maka iman itu mahal harganya, mintanya harus kepada Allah. Ya, tidak ada yang bisa memberi iman kecuali Allah. Allah mengingatkan, innaka la tahdiman ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki ya. Begitu. Jadi nanti kalau materinya tidak selesai hari ini, ya tidak apa-apa, besok kan masih ada ya. Nggak perlu banyak-banyak materi, yang penting materi sedikit ya, tapi bisa dirasakan dan bisa diamalkan. Banyak sekali ini diterangkan ya. Ya memang kalau kita mempunyai kurikulum di perguruan tinggi ya memang harus selesai sekian SKS itu harus bisa menerangkan ini dan ini sampai itu. Tapi kita ada ilmu yang bisa diamalkan. Ilmu yang dipraktekkan. Ada 2 ilmu, ada yang belum paham atau belum jelas dua ilmu itu, yang pertama yang kedua saya ulangi lagi, tapi kalau sudah jelas saya kira cukup. Baik ya, kalau begitu kita lanjut kepada membaca Al-Quran, karena kita itu memang ya apapun yang kita terangkan memang judulnya itu, tapi Al-Quran yang penting ya. Al-Quran penting sekali karena Al-Quran itu menggugah hati kita ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Mendengarkan saja sudah berarti seperti itu. Lebih-lebih mendengarkan, memahami, merenungkan, siap mengamalkan, dia akan diangkat derajatnya yang tinggi ya, yang tidak akan bisa diungguli oleh siapapun ya. Jadi kalau orang hanya pintar baca saja kemudian tidak bisa mengamalkan, tidak bisa memahami, tidak mengerti, sudah saya sampaikan kemarin. Orang yang bacaannya bagus ya, tajwidnya runtut, tartil bacanya, tapi nggak mau mengerti dan tidak bisa beramal, maka seperti dia punya unta yang betina yang banyak susunya, tapi tidak pernah diperas susunya, sehingga dia tidak atau sedikit sekali mendapat manfaat dari unta yang dimilikinya. Demikian juga Al-Quran. Kalau kita sudah pintar bacaan, sudah bagus, ya, kita tindak lanjuti dengan mengamalkan. Maka di sini ada ustadz-ustadz yang khusus menjelaskan bagaimana tata cara baca yang benar, ada yang menjelaskan bagaimana cara mengamalkan. Ya enak sudah, insya Allah di Asyifa ini kita komplit lah ya.
masuk supermarket atau masuk Alfamart gitu, di sana ada yang kita butuhkan. Butuh sedikit ada, butuh lebih banyak lagi juga ada. Bahkan kalau setelah selesai ngaji itu kan masih dibuka lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Dan pertanyaannya ternyata juga luar biasa sekali Bapak-Bapak ini. Ya, yang mungkin yang dia alami tapi kok nggak pernah dapat pelajaran dulu seperti itu. Ya, maka ditanyakan, ya. Kemudian jawabnya juga tidak asal jawab, tentunya jawabnya berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Karena orang menerangkan fikih itu harus tahu usul fikih tentunya, ya. Tidak tahu usul fikih, ya kita jangan menjawab tentang fikih, ya. Baiklah, monggo Ibu yang membaca surat As-Saffat, surat As-Saffat, surat yang nomor 37 ayatnya 39 sampai 49, memang agak panjang ini ceritanya yang agak lama. Besok kita lanjutkan ayat 50 sampai ayat 61. Karena ini berkelanjutan, ceritanya sangat menarik sekali. Cerita dari Al-Quran ini tentang siapa-siapa yang dimuliakan oleh Allah dan penyesalan yang ada pada seseorang yang tatkala di dunia diberi kesempatan tidak segera bertobat kepada Allah, justru mendustakan ayat-ayat Allah. Monggo Ibu siapa Bu? Pak Arif Sugiarto Pak Ustadz. Oh, Pak Arif Sugiarto, Masya Allah, Alhamdulillah. Monggo Pak Arif, saya ketemu di halal bihalal ini orang yang luar biasa sekali ya. Pak Arif, monggo Pak Arif Sugiarto dibaca. Mic-nya Pak Arif, mic-nya belum dibuka Pak Arif. Pak Arif ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan surat As-Saffat ayat 39 sampai dengan 49. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil muhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakih wahum mukramun fi jannatin na'im ala sururim mutaqabilin yutafu alaihim bika'sim min ma'in بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينصفون وعندهم قاصرات الطرف عين ka'annahunna baydum maknun. Ya, monggo terjemahannya. Terjemahan surat As-Saffat ayat 39 sampai dengan 49. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan,
Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. ya Alhamdulillah. Wih, rasanya getaran Al-Quran luar biasa, janjinya Allah kepada kita yang beriman. Namun diawali dari ayat yang nomor 39, wa ma tujzauna, dan tidaklah mereka dibalas, ya, tujzauna dibalas, ila ma kuntum ta'malun, kecuali balasan yang kamu peroleh itu hasil amalmu sendiri. Jadi tidak ada kalau yang beramal kita yang mendapat orang lain, ya, ustadznya misalnya tidak bisa, ya. Nah, meskipun ustadznya juga mendapat bagian pahala, tapi bukan pahalanya. Orang yang beramal itu dikirimkan, bukan. Karena di dalam Islam itu tidak ada transfer pahala, tidak ada. Ya, tidak dikenal transfer pahala. Mengirimkan pahala itu tidak ada. Ya. Masing-masing orang itu akan memikul kebaikan dan kebenaran sendiri-sendiri. Ya. Ya, kata Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang diberi beban, yang berdosa ini, ya, tidak akan pernah memikul beban orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa membayar utang sampai mati, ya, walinya atau kerabatnya itu juga tidak membayar utang, ya, menanggung kita sendiri. Ya, orang yang kita tinggal tidak merasakan dosa, karena dosa itu yang kita yang mengerjakan. Kalau kita berangkat haji, kita berhaji, ya, mungkin kita mendapat pahala haji, ya kita sendiri, tidak orang lain yang mungkin titip, ya, badal haji 10 juta, 5 juta atau berapa saja, itu tidak ada mereka haji, diberi pahala haji karena mereka tidak mengerjakan haji. Monggo nanti silakan menanyakan. Tapi bagaimana tentang hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang badal haji itu, menghajikan orang lain, itu kalau kita perhatikan betul-betul haji itu, yang ada adalah haji yang dikerjakan anaknya untuk orang tuanya. Kalau dalam haji itu. Nah, ini artinya bahwa tidak akan bertentangan dengan hadis Nabi, ya, idza mata ibnu adam in qata amaru ila min salasin, dan juga tidak menyelisih ayat yang ke-39 surat An-Najm, ini wa alaisal insanu ila masya. Manusia hanya akan mendapat, ya, yang dihasilkan saja. Wa alaisal insani, dan manusia itu tidak akan mendapat apa, ya, ila masya, kecuali apa yang diusahakan. Dan di situ, di dalam hadis itu, idza mata ibnu adam in qata amaluhu, orang itu kalau mati putuslah amalnya. Ila min salasin, kecuali 3. Di antara 3 itu, waladin sholihin yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebenarnya tidak terhenti kepada doa. Semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan anak untuk orang tuanya, ya, maka orang tuanya langsung mendapatkan dampak amal soleh yang dikerjakan oleh anaknya itu. Maka dari itu tatkala anaknya berangkat haji, itu anaknya mendapat pahala haji, orang tuanya mendapat pahala haji karena yang mengajarkan bisa haji, atau yang memberikan ilmu dulu itu orang tuanya yang membiayai, masukkan pondok pesantren sehingga ia tahu adalah orang tuanya. Maka perbuatan baik yang dikerjakan anaknya itu orang tuanya mendapatkan pahala haji, ya, pahala haji, bukan haji, kan hajinya ya anaknya sendiri itu. Setiap perbuatan baik yang dikerjakan anaknya, orang tuanya akan mendapat imbas, ya, pengaruh dari amal baik seperti itu. Jadi di dalam ayat yang kita kaji, ayat yang ke-39, wa ma tujzauna, dan tidaklah mereka dibalas ila ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang kamu kerjakan tatkala hidup di dunia. Ilang ibadallahil mukhlasin.
Namun atau bagi hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, yang bersih dari kesyirikan, bersih dari dosa-dosa yang dilakukannya. Artinya dulu itu memang dosa, tapi sebelum meninggal dunia bertobat kepada Allah sehingga ampuni dosa-dosanya itu. Kemudian diikuti dengan amal-amal baik, maka amal baiknya itu menghapus seluruh dosa-dosa yang dikerjakan. Ya, ila ibadallahil mukhlasin. Ya, tetapi bagi hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, yang bersih dari dosa, ya, dari kesyirikan, kata Allah apa? Ya, ulaika mereka itulah, ya, lahum bagi mereka rizqum maklum, ada rezeki yang sudah dibagikan kepada mereka. Dan mereka itu besok mendapatkan bagian dari Allah. Ya, orang yang meninggal tidak syirik sama sekali, ya, sudah tobat dari dosa yang sudah dilakukannya. Dan sejak tobat itu apa? Berhenti dari perbuatan maksiat itu dengan niat karena Allah. Dulu pernah minum, pernah judi, pernah barangkali berzina. Sekarang saat ini, detik ini, janji kepada Allah tidak akan melakukan itu. Kemudian disertai dengan amal-amal yang soleh, sering menolong orang. Kalau dulu sholatnya misalnya tidak mengerjakan, sekarang sholat waktu tidak pernah ditinggalkan. Tidak hanya itu, dia tambah lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Dia puasanya tidak hanya Ramadan rasa, dulu tidak pernah puasa Ramadan, maka sekarang sejak ini puasa Syawal dikerjakan, puasa Senin Kamis dilakukan. Semua sunnah-sunnah yang berkaitan ini dikerjakan, itu nanti untuk menutup amal-amal buruk yang dulu pernah dikerjakan. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha, kata Nabi kita. Iringilah. Kalau kamu berbuat jahat itu dengan berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Jangan kecil hati, jangan merasa rendah di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, maka ada rizqum maklum, rezeki yang sudah dibagikan, yang sudah diperuntukkan baginya. Ya. Kemudian apa? Fafakihu, berupa buah-buahan. Ya. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min samaratin rizqan qalu hadza ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasabbiha. Maka Pak Tawang dibaca, Pak Tawang. Dan disampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang berupa, yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, siapa yang tidak kepingin? Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sesungguhnya bagi mereka itu siapkan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya anharu sungai-sungai. Ya, kemudian kulama ruzikum minha min samarat. Ya, setiap kali mereka diberi rezeki oleh Allah berupa buah-buahan, lalu mereka mengatakan ini kok ya sama yang di dunia dulu. Ini durian. Loh, rasanya kok lain. Ya berlipat kali nikmat dan rasanya. Ini diberi juga anggur barangkali. Anggur yang ada di surga lain dengan anggur di dunia. Bahkan khomernya, ya khomer yang di dunia itu memabukkan. Di akhirat khomer itu tidak ada zat yang memabukkan, sudah dihilangkan. Tinggal segernya, tinggal rasanya. Perlu berjamaah ketahui bahwa orang-orang surga makan minum dengan enaknya itu bukan karena lapar, bukan karena haus, ya, tapi makan minum mereka itu karena kehormatan yang diberikan oleh Allah, ya. Mereka tidak buang kotoran, makan itu habis dari keringat sudah, ya. Jadi perut ini barangkali sudah tidak ada ususnya, saya tidak tahu kalau nggak ada keterangannya, ya. Tetapi yang jelas orang penghuni surga itu tidak ada yang buang air besar, buang air kecil, bahkan meludah saja tidak ada.
suci semua, bersih. Makan, ya, kenyang, ya, berhenti sebentar, makan lagi, ya. Karena makan sebagai penghormatan dari Allah, bukan karena kelaparan, ya. Seseorang, karena orang lapar itu termasuk azab, termasuk siksa, ya. Maka orang puasa itu lapar, diberikan seperti itu biar merasakan bagaimana di neraka ini orang yang tidak makan bertahun-tahun, ya, bahkan selamanya, sakit laparnya saja. Itu sudah penderitaan yang tidak tertanggungan, belum sakit dibakar api, belum sakit berpisah dengan anak istri dan lain-lainnya. Luar biasa sekali Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Wahum, dan mereka, ya, mukramun, mereka dimuliakan, ya, dihormati dengan penghormatan yang besar. Di dalam surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar, surat nomor berapa, Pak? 39. Surat Az-Zumar, surat nomor 39, ayatnya adalah, ya, ayatnya 73, ya. 73, 74. Monggo Pak Tomo. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah dibuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Kita mudah-mudahan seperti ini. Terus 74. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, sekarang siapa di antara jamaah yang tidak kepingin seperti itu? Wasiqal ladzina taqau, dan jadi dia bawalah, ya. Kalau yang orang kafir digiring itu dibawa dengan penuh penghormatan, orang-orang beriman ini, ya, robahum kepada mereka ilal jannati zumara, kepada surga itu rombongan-rombongan, rombongan ahli sedekah, rombongan ahli tahajud, rombongan ahli sholat duha. Pokoknya rombongan-rombongan sesuai amal mereka yang paling banyak dikerjakan di dunia yang akan mengangkat mereka ke dalam surga. Rombongan-rombongan. Jadi rombongan tidak sama. Hatta idza ja'uha. Sehingga kalau mereka sudah datang di pintu-pintu surga, di depan surga, yang tinggal masuk itu, ya, wa futihat abwabuhan, dan dibukakanlah pintu-pintunya, pintu surga ini, wa qala lahum, dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, khazanatuha, para penjaganya ini, ya, salamun alaikum, ya, selamat kalian, ya. Dibtum, beruntunglah kalian, fadkhuluha, sekarang masuklah ke dalam surga itu, khalidin, kekal di dalamnya. Ini adalah salam penghormatan malaikat yang melihat orang-orang yang akan masuk surga itu masuk penghuni surga. Nah, kalau kita sampai mendapat penghormatan seperti itu, Masya Allah, siapa kita itu memang, ya? Maka kalau kemiskinan, seandainya orang miskin di dunia, paling miskin itu paling sampai umur berapa tahun lah, 60 sampai 70 tahun, lebihnya nggak banyak, kata Nabi. Setelah itu kemiskinan sudah tidak ada, kekayaan juga sudah tidak ada. Kalau masuk liang lahat, masuk kubur, yang dibawa ada iman dan amal soleh kita yang menentukan di mana kedudukan kita itu di sisi Allah. Kalau di surga sampai tingkat berapa, kalau di neraka sampai lapis berapa nanti. Ya, itu akan diperoleh setiap orang yang dijanjikan oleh Allah. Jadi dikirim berombong-rombongan ini. Ya. Wa qala alhamdulillahilladzi, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah memenuhi janjinya. Sadaqah itu benar, membenarkan wa'dahu, janjinya, wa ursana, dan mewariskan kepada kami al-ardha, bumi, natabau minal jannati haitsu nasa, yang akan akhirnya bisa menempati surga di mana saja kami ingin kendaki di muka bumi karena beramal soleh.
Mudah-mudahan kita seperti itu, ya. Kita lanjutkan itu. Fi jannatin naim, tempatnya di dalam surga yang penuh kenikmatan orang yang ikhlas tadi, ya. Ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan surga yang dipannya tentunya tidak sama dengan dipan di dunia, ya, terbuat dari emas dan perak dengan sulaman sutra, ya, halus dan sutra tebal ini, ya. Ini ala surun mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan cerita satu sama lain. Jadi besok itu kita bisa cerita. Untung ya kita dulu masuk grup ya di Asifa itu. Saya dikasih tahu teman langsung bergabung. Nah sekarang ini, teman kita di surga dari Asifa banyak sekali. Ya, nggak usah pakai kalung, tapi sudah dikenalkan. Begitu ketemu kenal sudah. Jadi nggak usah mengenalkan diri. Dengan takdirnya Allah satu sama lain kenal, ya. Apakah suaminya, istrinya, temannya, tetangganya, atau yang lain. Yatufu alaihim, diedarkan atas mereka bikaksin dengan sebuah gelas mimain yang berisi komer yang diambil dari air yang mengalir atau mata air yang jernih sekali yang berada di dalam surga. Disebutkan seperti ini menunjukkan bahwa di surga ini minumannya tidak akan pernah telat, tidak pernah habis. Maka dari itu seolah-olah nanti di dalam ayat yang lain ada sungai khomer, ada sungai susu, ada sungai madu dan seterusnya itu. Nah ini karena apa? Karena benda-benda yang di dunia itu sulit kita dapatkan, mahal kita beli, tapi besok gratis untuk penghuni surga. Ya siapa yang ingin, ya famang sa'a, ya zakarah. Maka kalau ingin mendapatkan itu, jadilah Al-Quran sebagai peringatan buat kita beramal di dunia ini. Kemudian ya tufu alaihim biqasin, ya min mimain. Baidoa itu berwarna putih. Jadi khomernya itu berwarna putih. Kalau di dunia merah mungkin, kuning mungkin, atau warna-warna yang tidak menyenangkan, di sana putih bersih, ya. Ladzatil syaribin, yang terasa segar, ya, bagi orang yang meminumnya. Lafia gholun, di dalam khomer itu tidak ada sesuatu yang memabukkan, misalnya alkoholnya tidak ada, ya. Walahum anha yungzafun, dan mereka setelah minum itu tidak ada yang kencing-kencing, tidak ada yang mabuk-mabuk, semua senang, semua tentram. Ya, itulah khomer yang disediakan oleh Allah di surga. Kenapa khomer disebutkan di sini? Dulu orang Arab itu senangannya khomer sudah. Ya. Kemudian disebutkan di dalam ayat itu khomer diharamkan. Begitu ada ayat yang mengharamkan khomer, seluruh khomer yang ada di Madinah itu ditumpahkan semua, sehingga jalan-jalan itu penuh dengan hampir seperti sungai gitu, khomer semua. Padahal mereka sangat mencintainya. Tapi pada saat Allah merintahkan untuk tidak meminumnya atau mengharamkan, maka dibuangnya semuanya, diturunkan ayat-ayat khomer di surga nanti sifatnya jauh sekali dengan khomer yang ada di dunia ini. Kemudian wa indahum, dan di sisi mereka qasiratut tarfi, ada bidadari yang pandangannya pendek, ya. Qasiratut tarfi inin, jadi pandangannya pendek, mata-matanya itu lebar, ya, bermata bola begitu, yang menyebabkan wanita itu kelihatan lebih menarik, lebih menyenangkan, ya. Bukan sipit-sipit begitu seperti saya sipit itu tidak. Matanya bunder, menyenangkan, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa khurun ka'amsali lulu'il ma'nun jazaan bima kanu ya'mal, itu dalam surat Al-Waqiah. Kalau kita baca itu seperti itu. Lafia gaulun, itu sudah tadi, ya. Wa indahu qasiratut tarfi in, ya. Dan di sisi Allah nanti ada bidadari yang pandangannya pendek, itu maksudnya wanita-wanita itu tidak pernah melihat kecuali suaminya. Tidak tertarik kepada selain pasangan yang dipasangkan oleh Allah kepadanya. Ya. Jadi kalau di dunia barangkali kalau kita membonceng istri kita,
ya di tengah jalan istri kita ketemu temannya dulu, ya pada saat kuliah atau apa saja, bisa awe-awe, bisa ngomong-ngomong ya yang suaminya tidak tahu. Besok tidak. Ini pandangannya pendek itu mereka hanya tertuju kepada suaminya saja ya. Kanahum seakan-akan mereka para istri bidadari itu baidun ya, telur maknunun yang tersimpan. Jadi tidak pernah kena kotoran, tidak pernah kena debu. Jadi telur yang putih ya, agak kemerah-merahan sedikit ya, seperti telur itu. Yang menambahkan warna itu jadi indah, kulitnya seperti itu ya. Oleh karena itulah mari untuk hal ini maka kita harus beramal, berlomba-lomba. Fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi untuk itulah hendaklah berlomba-lomba orang yang beramal itu untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah selesaikan ini. Sudah masuk ini. Kita masuk kepada berikutnya. Materinya adalah ya tentang zuhud tadi ya Pak ya, tentang zuhud ya. Kita sampaikan dulu ya tentang zuhud. Apakah zuhud itu dulu ya? Zuhud. Pengertian zuhud ada banyak definisi yang diberikan oleh para salafus saleh tentang arti zuhud, namun semuanya bermuara kepada sebuah definisi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abu Idris Al-Kaulani radhiyallahu an berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta. Jadi orang-orang itu dianggap kalau sudah zuhud itu tidak mau harta sama sekali, ya semua harta dibuang, tidak memerlukan ini. Tidak begitu, karena harta juga masih berguna bagi seorang mukmin untuk menolong orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Apalagi kita punya anak dan punya istri. Jadi zuhud di dalam Islam itu ada 3 ya. Ada 3 hal ya yang ini semua terhadap dalam hati seseorang tentang zuhud itu. 3 hal tersebut, yang pertama, lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Jadi kalau kita mempunyai harta yang banyak, maka tidak akan merasa sayang untuk berbagi dengan orang lain, karena Allah menjanjikan, yang janji Allah itu jauh lebih baik ya daripada apa yang ada di dunia ini. Harta sawah, ladang, ya, emas, perak ini lebih baik dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam surat Al-Imran, surat nomor 3 ayat yang ke-15. Monggo Pak Tomo dibaca. Pak Tomo, nggak ada? Ya Ustaz. Saya pakai HP. Ayat ke-15. Nah, kok pakai HP toh Pak? Ya kan anak pakai Quran. Wifi-nya problem Ustaz. Mulai tadi malam. Oh gitu, ya ngomong. Qurannya enggak. Nggih, monggo. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi di ayat 14 itu diceritakan tentang kesenangan dunia itu. Wanita, anak-anak, harta yang bertumbuk-tumbuk, emas, perak, tanaman, dan lain-lainnya. Allah menceritakan, mau kamu saya beritahukan yang lebih baik daripada itu. Nah, karena apa? Dunia itu hanya kecil dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Jadi di dalam lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, ya, baginya di sisinya adalah surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajum mutahharatun, dan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanun minallah, dan keridhaan Allah. Itulah yang lebih baik daripada dunia-dunia ini. Maka orang yang zuhud itu lebih percaya apa yang di sisi Allah dari apa yang berada di tangannya.
Karena dia tahu di dalam surat Hud, surat nomor 6, surat 11 ayat 6, ya. Maka Pak, surat nomor 11 ayat 6 menjelaskan orang yang beriman ini begitu melihat ayat, mereka lebih percaya janjinya Allah daripada harta yang dimilikinya. Maka Pak, janjinya Allah apa itu? Dan tidak ada suatu binatang melata. Maksudnya tidak ada suatu binatang melata pun yang di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ya. Dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab, yaitu di Lauh Mahfuz. Ya, begitulah ya. Yakin karena rezeki itu adalah dijamin oleh Allah, tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terlambat pemberiannya, pasti diberikan. Jadi umpama suatu saat sekarang kita bangkrut misalnya, tetap aja berharap kepada Allah, tidak menjadi putus asa, sholatnya menjadi dikurangi, tidak ya. Semua yang terjadi itu karena takdir Allah. Dan Allah mengendaki, Allah itu pasti lebih baik bagi dirinya. Itulah orang zuhud yang pertama tingkatnya seperti itu. Yang kedua, jika seseorang mendapatkan musibah di dalam urusan dunia, misalnya hilangnya harta benda, meninggalnya anak, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut. Jadi tatkala terima musibah, suaminya meninggal, anaknya meninggal, hartanya hilang misalnya, maka dia tidak meraung-raung, menangis, mencela takdirnya Allah, begitu tidak. Tapi mereka tetap ridha dengan ketetapan Allah dan yakinnya bahwa inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepadaku pada saat ini. Ini bentuk kasih sayang. Inilah orang-orang yang zuhud itu pemikirannya sudah hanya kepada Allah, bukan mereka yang buangi dunianya, bukan. Ya, yang seperti itu. Ya. Ibnu Umar berkata, ya di dalam doanya Rasulullah senantiasa menyebutkan, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari berbuat maksiat. Ya, seperti doa yang biasa kita baca di akhir ceramah ya, akhir tausiah pagi ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'syika wa min ta'atika ma tubayyuna bi jannataka wa minal yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibatnya. Nah, ini doa-doa yang diajarkan Nabi ini tertanya kita itu mohon kepada Allah rasa takut yang dapat supaya takut itu menghalangi maksiat, bisa taat, yang taat itu benar diterima amal ibadah kita sehingga taat itu mengantarkan ke surganya. Diberikan satu keyakinan, yang keyakinan itu teguh sehingga dengan keyakinan itulah musibah apa saja akan terasa ringan baginya. Luar biasa sekali Allah Ta'ala memberikan kepada kita rambu-rambu ini. Ya. Allahumma mati'na bi asma'ina. Ya Allah, selama kami masih hidup ini, berilah kami kenikmatan ya, tentang penglihatan. Allahumma mati'na bi asma'ina. Tentang pendengaran saya, tentang penglihatan saya, tentang kekuatan saya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absorina wa kuatina. Ya, jadi pendengaran, penglihatan dan kekuatan jangan sampai jadikan orang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa dan jangan dijadikan orang tuli atau orang yang buta ya karena mungkin satu penyakit. Ini minta kepada Allah. Itu doa itu diajarkan Nabi kepada sahabat ya, kita baca aja. Ya, paling tidak kita mengikuti sunnah lah. Ya, sunnahnya Nabi kita baca ya. Ini supaya kita sadar bahwa semua itu pemberian dari Allah. Yang ketiga, baik pujian maupun cercaan tidak mempengaruhinya dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi kalau kita sudah memegang satu kebenaran, wah kamu itu Wahabi, kamu itu Salafi, kamu di ini dan itu, ya kamu sudah keluar dari ahli sunnah misalnya, kamu bukan ahli sunnah, biar aja. Yang ucapan bukan Allah, ya, bukan Rasulullah, ya mereka orang biasa. Jangan-jangan yang mencela itu ternyata di sisi Allah lebih buruk daripada orang yang dicela, ya, karena Allah Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan satu anak sama lain, ya. Jadi baik pujian maupun cercaan tidak mempengaruhi di dalam berpegang teguh kepada kebenaran.
ini adalah merupakan tanda sikap zuhud terhadap dunia. Ibnu Mas'ud berkata, yakin adalah tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara membuat murkanya Allah. Jangan sampai menyenangkan orang, memberi fatwa itu supaya orang banyak senang. Yang menyenangkan saja, jangan diterangkan yang keras-keras. Itu kadang-kadang seperti itu. Nanti kalau diterangkan keras, orang-orang itu pergi, nggak ada yang ngaji. Ya, tidak apa-apa, tidak ada yang ngaji. Yang penting yang kita terangkan itu adalah yang hak, yang benar, yang datang dari Allah Ta'ala. Dia mereka senang monggo, nggak senang juga nggak masalah. Karena hidayah petunjuk itu adalah miliknya Allah. Kita tidak mempunyai sama-sama kan. Baiklah kita baca hadisnya sekarang. Ya. Hadisnya adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 31. Hadis nomor 31, hakikat zuhud. Monggo Pak Tomo dibaca kalau ada. Dari Abul Abbas As-Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan di mana jika aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, suhudlah di dunia, niscaya engkau dicintai Allah, dan suhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Nah, ini para sahabat itu memang aneh-aneh. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani, tunjukkanlah kepada saya atau ajarilah saya ala amalin atas satu amal. Idza amiltuhu, apabila aku beramal dengan amalan yang kau ajarkan kepadaku itu, ahabani Allah, Allah akan menjadi cinta kepadaku. Wa ahabaniyan nas, dan manusia pun cinta kepadaku. Jadi dicintai oleh Allah sekaligus dicintai manusia. Karena umumnya kalau orang itu dicintai oleh Allah, manusia yang lain nggak senang. Orang senang menjadi sering dzikir, baca Al-Quran, ya, kemudian belajar terus, itu orang nggak senang kan seperti itu. Ya. Kalau orang itu sering hura-hura, ya sering minum-minum dan lain sebagainya, itu senang, teman-temannya itu senang semua, tapi Allah benci. Jadi kadang-kalanya manusia benci, tapi Allah senang, kadang Allah senang, tapi manusia benci. Ini dia minta, yang Allah senang, manusia pun senang. Itu amal apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan di sini, ya, maka Nabi bersabda, izhad, ya, hendaklah kau zuhud, ya. Zuhud, izhad itu berlaku zuhud, ya. Itu secara etimologi berarti menolak sesuatu karena sesuatu remeh, ya, sekali. Sedangkan zuhud secara syar'i itu adalah mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan saja, zuhud itu, ya. Jadi kita banyak, ya, seperti kalau kita makan bersama itu banyak makanan, kita ambil yang kita butuhkan saja makan itu. Kita kadang-kadang piringnya itu diboki semua ada. Ya, tiba-tiba nanti setelah dimakan enggak mau semua. Akhirnya ditinggal itu orang enggak sama, ambil sedikit, tapi nanti dimakan kurang, ambil sedikit lagi. Karena mengambil sekedar keperluan saja. Ya. Izhad bidunya. Zuhudlah kamu dengan dunia. Aja rakus-rakus, jangan tamak-tamak. Ya, dunia ambillah yang kamu perlukan. Ya, untuk sekedar menyambung hidupmu sebelum kamu dipanggil oleh Allah. Itu yang diambil oleh orang zuhud itu, ya. Ya, yuhibbuka Allah, tentu Allah akan mencintaimu dengan kamu bersikap zuhud, ya. Karena apa? Orang zuhud itu tidak rakus, dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas, dan hendaklah kamu zuhud juga terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Gak gampang kepinginan, gak gampang irian. Ya, biasanya kita itu kalau tetangga membeli ini, mempunyai ini, maka dia itu menjadi iri, menjadi tidak suka, ya, atau berusaha menyaingi dia dengan memasakkan diri, ya, menjual ini dan akhirnya jadi korupsi, ya, dan seterusnya. Ini berbahaya ini. Maka Rasulullah menjelaskan,
wadzat, dan kau zuhud fima inggan nas, terhadap apa yang di sisi manusia, ya, yuhibbukan nas, tentu kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi ada dua amalan yang kalau kita kerjakan itu, maka manusia, ya, itu akan cinta kepada kita. Allah sangat cinta. Karena kecintaan Allah itu nanti akan terpancar pada kecintaan manusia. Jadi kalau kita ingat, kalau kita perhatikan kita, ya kita sendiri. Mana ya di antara orang-orang baik itu, apakah orang-orang baik itu banyak yang cinta kepada kita atau banyak yang benci kepada kita? Kalau kita dicintai orang-orang baik, orang-orang yang soleh, ini tandanya Allah cinta kepada kita. Tapi kalau yang cinta kepada kita, tukang judi, tukang malak, dan lain-lainnya, barangkali kita itu belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah memanggil kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta pada fulan. Maka Jibril mengumumkan kepada malaikat yang lain, ya, wahai malaikat, ya, cintailah fulan, sesungguhnya Allah cinta kepadanya. Kemudian malaikat juga menyampaikan kepada manusia, masukkan ke dalam hatinya manusia, wahai manusia, cintailah si A. Ya, sesungguhnya Allah cinta kepadanya. Ya. Maka dari itu, siapa yang zuhud dengan apa yang di tangan manusia, ya, maka kita akan dicintai manusia. Yang dicintai manusia baik ini, tandanya Allah pun cinta kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis yang pendek ini. Ya. Ada satu penjelasan yang sangat luar biasa ini. Langkah-langkah untuk meraih zuhud sekarang. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang zuhud, yang baik gitu, ya, yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi biasanya yang zuhud itu orang-orang yang orang tasawuf gitu ya, saya tasawuf. Tasawuf benar sih nggak apa-apa. Tasawuf itu kadang-kadang menyimpang, ya, menyimpang dari yang diajarkan. Dia ngarang-ngarang sendiri wirid, ngarang-ngarang sendiri jumlah wirid ini, baca segini, madhab ke sini, ya, dengan kaki yang begini dan seterusnya diatur-atur sendiri, padahal itu ibadah. Ya. Ini biasanya orang-orang tasawuf itu mengatur-ngatur seperti itu. Itu yang tidak disukai oleh ulama-ulama salaf seperti ini. Nah, langkah-langkah untuk meraih zuhud, ya, itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang ingin meraih zuhud. Di antaranya yang pertama, memikirkan kehidupan akhirat. Ya, maka tadi diawali dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang kenikmatan orang mukmin. Nanti setelah itu, nanti besok itu akan dilanjutkan dengan bagaimana bencananya kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, dengan ayat-ayat awal tentunya, ya, kemudian ditopang dengan hadis-hadis Nabi. Nah, ini ada hadis yang sangat menarik yang diceritakan di dalam kitab ini. Ya, saya bacakan ini. Jadi memikirkan kehidupan akhirat, ya, dan hari perhitungan. Kita nanti kalau sudah mati dihitung amal kita. Jangan kita tertawa-tertawa, ya. Jangan kita senang-senang. Kita punya segala macam. Besok itu tsumalatus aluna yaumaidin anin naim. Kemudian kamu pasti ditanya oleh Allah tentang kamu bermegah-megahan tatkala di dunia, ya, menikmati harta dengan tanpa mengikuti aturan syariat yang benar. Ya, ditanyakan. Kalau Allah bertanya, berarti binasalah kita, ya. Karena Allah itu Maha tahu, kok cik bertanya. Orang yang nggak binasa ya tanya biasa, kemudian Allah mengatakan, ini semua dulu kamu kerjakan maksiat ini, aku tutup di dunia, ya, sekarang di akhirat ini, ya, tatkala pengadilan juga aku tutup dari dilihat orang lain, sekarang kamu diampuni oleh Allah, pergilah kepada saudaramu, kaummu, ajaklah mereka masuk ke dalam surga. Saya teruskan ini hadisnya ini. Dengan begitu ia dapat mengalahkan godaan setan, ya, dan hawa nafsunya. Ia juga tidak tergoda oleh gemerlapan dunia yang sementara ini. Jadi kalau kita sudah ingat akhirat, kehidupan akhirat, balasan-balasan itu tidak begitu menarik dunia ini sudah. Ya. Tidak begitu menarik. Maka biasanya tidak banyak tertarik orang sudah tua-tua ini. Tapi kalau kita sudah
tua tapi masih juga dengan dunia itu seperti dia muda dulu, ini dipertanyakan apakah dia termasuk orang yang zuhud atau yang tidak zuhud. Ya. Ada suatu riwayat, diriwayatkan bahwa Haritsah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haritsah itu anaknya Zaid itu ya. Jadi Haritsah bin Zaid, ada yang mengatakan kadang-kadang terbaik Zaid bin Haritsah itu adalah anak angkatnya Rasulullah pada saat itu ya. Haritsah radhiyallahu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, pagi ini saya menjadi seorang mukmin yang sebenarnya." Dia mengatakan menemui Nabi, dia mengatakan hari ini saya sudah menjadi orang mukmin. Ya. Kaget Nabi kita, ya. Ini Cik Wani nih berkata seperti itu, ya. Beliau pun kemudian bersabda, ya, wahai Sisa, seorang mukmin itu yang benar itu memiliki hakikat. Ucapan itu tidak hanya sekedar berhenti pada ucapan, tapi ada hakikatnya, ya. Kemudian lantas apa hakikat daripada keimananmu itu? Kamu mengatakan kalau kamu sudah beriman. Maka Haritsah bercerita dalam hadis sesungguhnya ini, ya, ia menjawab, saya jauhkan diriku dari dunia. Jadi dia mulai tidak tertarik dengan gemerlapan dunia ini, ya. Hingga di mataku batu dan permata itu nilainya sama. Sehingga dia mengatakan kalau dikasih batu, ya, sebesar genggaman dan diberikan permata sedang genggaman, nggak ada bedanya. Dia tidak pernah memilih ini dan itu sama nilainya. Dunia ini tidak ada yang menarik sudah bagi Zaid bin Azizah, ya. Yang kedua, kata Zaid ini, saya seakan-akan melihat singgasana Tuhanku nampak nyata. Jadi dia masih di dunia, itu melihat seakan-akan nampak singgasana Allah, ya, yang dia bersemayam di atas ars. Ini di dalam surat At-Takasur itu, lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunal jahim. Kalau kamu ilmumu sudah tingkat yakin, imanmu sudah meresap ke dalam dada, masuk ke dalam hati, kemudian iman menjalar sebagai aliran darah seakan-akan, kan? Maka akhirat itu nampak. Latarunal jahim. Jahim itu neraka yang sudah nampak. Nah ini Zaid itu sudah menyaksikan. Ya. Saya juga seakan-akan melihat penduduk surga bersenang-senang di dalam surga dan penduduk neraka disiksa di dalam neraka. Dia seakan-akan melihat singgasananya Allah. Dia melihat, ya, bahwa Allah telah memberikan kenikmatan orang-orang penduduk. Dia seorang melihat. Kalau dia berkata kepada Nabi, dia tidak berdusta. Dan Nabi pun juga tahu bahwa dia tidak berdusta. Ya, si Zaid ini. Itulah orang yang sudah beriman betul-betul. Maka dari itu Sayyidina Ali pernah ditanya begini. Dia cerita begini. Seandainya saya itu sekarang ditunjukkan neraka atau surga ya, kepada saya, maka amalan saya tidak berubah. Ya seperti ini saja sudah. Karena sudah maksimum amalannya. Ini Zaid itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Dia melihat orang-orang surga sama melihat kenikmatan. Pada itu barangkali surga belum ada isinya. Neraka belum ada isinya. Tapi karena keimanan yang yakin itu di dalam surat At-Takasur tadi. Summa latarawna ainal yakin. Kemudian kamu meningkat dari ilmu yakin terasi. Dari ainal yakin. Jadi melihat dengan mata kepala. Ya, inilah yang disebutkan di sini sudah beriman yang betul-betul beriman. Ya. Maka Nabi pun bersabda, hai Haritsah, kamu telah mengetahuinya. Karena itu tetaplah seperti itu. Maka istiqomahlah, ya. Jangan berubah lagi menjadi mencintai dunia, kemudian berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Barangkali di antara kita ini ada, Pak. Ya, ada. Yang sudah diberikan oleh Allah keyakinan. Sehingga rasanya akhirat itu betul-betul kelihatan mudah sekali. Maka kalau diajak aktivitas yang di luar yang diridhoi oleh Allah sama sekali tidak tertarik sudah. Dia hanya mau menjalankan atau diajak sesuatu yang diridhoi oleh Allah saja.
itu juga menunjukkan keimanan. Jadi syarat untuk mendapatkan zuhud yang sesungguhnya memikirkan kehidupan akhirat ya, dan hari perhitungan. Sekarang membayangkan balasan-balasan mereka yang ada di sana. Yang kedua, menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati ya, dan zikir kepada Allah. Jadi kalau kita terlalu memikirkan dunia itu, akhirnya berkuranglah zikirnya ya kepada Allah, berkuranglah kita perhatiannya kepada Allah, dan dapat mengurangi derajat-derajatnya di sisi Allah. Ya, meskipun derajat manusia itu di sisi Allah derajat, maka itu orang pergi ke masjid dengan berjalan kaki, satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat di sisi Allah. Ya. Demikian juga sholat sunnah, sekali sujud menghapus satu dosa, mengangkat satu derajat. Orang semakin banyak pergi ke masjid, melangkah kakinya ke masjid, sholat berjamaah, semakin dekat derajatnya, tinggi derajatnya di sisi Allah. Demikian orang yang banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat fardu tidak bisa ditambah. Ya sunnah, maka dia akan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dapat memperlambat proses hisab. Karena akan ditanya tentang bagaimana ia mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi kalau memikir dunia terus itu dapat mengurangi derajat di sisi Allah, juga dapat memperlambat proses hisab nanti. Kalau kita cinta kepada dunia sehingga kita meninggal dunia, harta kita masih melimpah ruah. Ya, gak dimanfaatkan kepada kebaikan manusia, besok ditanya, tsumalatus aluna yaumaidin anin naim. Bagaimana kita menjawab pertanyaan Allah ini? Ya. Padahal dunia itu ya, adalah sangat remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mata'un qalil, kesenangan tapi sedikit, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat nomor 29, suratnya namanya surat Al-Ankabut, ayatnya 64. Monggo Pak Tomo. Ayatnya 64. Ya, suratnya 29. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Iya. Perhatikan ini. Nanti diulang lagi ini ya. Ya. Wa mahadil hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hakikatnya ya ilalahun walaib dan senda gurau dan main-main saja. Gak sungguh-sungguh ya. Jadi tidak ada hakikat yang menarik. Wa inna dzarul akhirah, dan sungguh kehidupan akhirat lahyal hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya yang perlu kamu raih. Maka orang-orang ahli zuhud ya itu menganggap orang hidup di dunia itu adalah orang mati dan akan menjadi bangun tatkala mereka meninggal dunia, baru mereka mengerti hakikat hidup yang sesungguhnya ya. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui. Maka dari itu lebih dijelaskan oleh Allah di dalam surat nomor 28, surat apa Pak? Surat Qasas ya. 28 ayatnya 60 ya. 60 dan 61 ya. Ayatnya 60 61 surat Qasas. Monggo Pak. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup dunia dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepada suatu janji yang baik atau surga, lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup dunia, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka? Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada ayat-ayat seperti ini, surat Al-Ankabut ayat yang 64 tadi dan surat Al-Qasas ayat 60 dan 61, jangan dibaca satu kali, ya, baca berkali-kali, rasakan di dalam hati sehingga ini firman Allah. Kalau hati kita dibukakan untuk bisa memahami, ya,
dibukakan kepada pintu-pintu pemahaman, maka akan terasa terang sekali hidup di dunia hakikatnya seperti apa. Ya, baiklah, saya kira sementara cukup dulu sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak HM.